Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 PDB 39 akan melakukan studi di Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Ikutin dia terus ya, bye! Masjid Muhammad Cengho merupakan masjid pertama di Indonesia yang menggunakan arsitektur Tionghoa. Masjid ini merupakan simbol kerukunan antar umat beragama, khususnya antara umat Islam dan juga umat Konghucu. Masjid ini terletak di Jalan Gading Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Masjid ini pula telah diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Mengapa kami memilih Masjid Muhammad Cengho sebagai lokasi proyek kebangsaan? Dikarenakan Surabaya merupakan kota yang dihuni oleh masyarakat yang beragam mulai dari suku, budaya, dan agamanya. Nah, perbedaan serta keragaman ini bukanlah menjadi sebuah penghambat atau penghalang bagi bangsa Indonesia, melainkan bisa menjadi kekuatan dan ciri khas bagi bangsa Indonesia, serta simbol dari kerukunan antar masyarakat. Kerukunan masyarakat ini selain merupakan simbol dari persatuan bangsa Indonesia, juga merupakan simbol bagaimana manusia dapat berhubungan baik dengan manusia lain seperti yang diajarkan atau terdapat dalam firman Allah, yaitu potongan surat Al-Imran ayat 112 yang berbunyi, "Bihablim minallah wa hablim minanas." Ayat ini menekankan bahwa kita sebagai manusia tidak hanya harus berhubungan baik dengan Tuhan atau sama Maha Pencipta yaitu Allah, tetapi juga harus berhubungan baik dengan manusia lainnya. Jadi sejarahnya, menurut masyarakat setempat, Masjid Cengho ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Cengho, yaitu laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam. Pada masa dinasti Ming, orang-orang Tionghoa dan Yunani melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara dengan mengemban misi yaitu untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Muslim Tionghoa di Indonesia memiliki sejarah Islam yang panjang. Seorang ulama besar sekaligus cendekiawan, Buya Hamka turut mengatakan, seorang Muslim dari Cina yang erat kaitannya dengan perkembangan dan kemajuan agama Islam di Indonesia dan Melayu adalah Laksamana Cengho. Oleh karena itu, selama 600 tahun terakhir, tempat-tempat yang pernah dijelajahi oleh Laksamana Cengho masih dapat ditelusuri dan diakui secara universal untuk memonumentalkan catatan dan fakta perjalanan bersejarah beliau. Selanjutnya mengenai nilai-nilai yang dapat diambil, yang pertama yaitu di halaman Masjid Cengho terdapat sebuah gor di mana di gor tersebut sering digunakan para lansia, khususnya yang beraliran Tionghoa untuk melaksanakan senam di pagi hari, dan juga untuk anak-anak yang berada di SD Islam Cengho juga melaksanakan senam di pagi hari, khususnya di hari Jumat. Itu merupakan salah satu implementasi hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Yaitu yang kedua, sebelum melaksanakan pembelajaran, anak-anak yang bersekolah di SD Islam Cengho melakukan doa bersama, pembacaan Asmaul Husna dan sholat doa sebelum mereka melakukan pembelajaran, di mana hal tersebut merupakan implementasi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, nilai budaya yang dapat diambil adalah bagaimana terdapat akulturasi budaya Tionghoa, yakni bangunan masjid yang sangat kental akan nuansa Tiongkok lama. Hal ini dapat dilihat dari pintu masuk masjid yang menyerupai pintu masuk pagoda dan terdapat lafaz Allah yang berada pada puncak pagoda. Masjid ini didominasi oleh 4 warna, yaitu warna merah, kuning, biru, dan hijau. Dalam kepercayaan Tionghoa, masjid warna-warna tersebut adalah simbol dari kemakmuran, kebahagiaan, kemasyhuran, dan harapan. Oke, di sini terdapat moto dari Masjid Muhammad Cengho itu sendiri, yang mana masjid ini terdiri dari bahasa Mandarin sebagai bahasa utamanya dan juga terdapat bahasa Indonesia sebagai artinya. Moto yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, banyak berkomunikasi. Yang keempat, mengembangkan spirit persatuan. Lalu ada juga banyak memaafkan orang lain, banyak menerima pendapat orang lain, dan terakhir, pekerjaan yang baru itu akan sukses.